Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jagis channel hiburan dan pendidikan. Kali ini Pak Najib akan menjelaskan tentang pembelajaran agama. Kali ini akan menjelaskan tentang tanda baca Al-Quran. Ya, Pak Najib akan menjelaskan tentang tanda baca Al-Quran. Anak-anak silakan ditulis. Setelah ditulis, silakan dengarkan apa yang akan Pak Najib sampaikan. Tanda baca Al-Quran. Tanda baca Al-Quran disebut dengan harokat. Ya, tanda baca Al-Quran, tanda baca di dalam Al-Quran disebut dengan harokat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada tanda baca. Kalau tidak ada tanda baca, maka tidak bisa berbunyi, tidak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf dalam Al-Quran adalah huruf Arab atau huruf hijaiyah. Perhatikan, huruf-huruf dalam Al-Quran adalah huruf Arab, bukan huruf Latin, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab, atau disebut juga huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28, seperti alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya, atau a, ba, ta, sa, ja. Kalau alif itu cuman tidak ada harokat, maka tidak bisa dibaca a, tapi ketika diberi harokat maka bacanya a. Nomor 1, tanda baca dalam Al-Quran. Macam-macam tanda baca dalam Al-Quran sebagai berikut. A. Tanda baca dengan atau tanda baca fathah, ya, dengan harokat fathah. Ingat, dilihat tulisannya, ada garis, terus ada garis di atas itu miring, garis miring di atas, seperti tanda miring itu di atas, itu namanya fathah. Jadi misalnya ada huruf alif yang seperti angka 1, terus diberi tanda di atasnya seperti itu, maka dibaca a, ya, karena tanda baca fathah. Pak Guru ulangi lagi. Yang bagian A, tanda baca fathah. Garis di atas huruf hijaiyah berbunyi A. Huruf hijaiyah misalnya alif. Alif itu seperti angka 1. Nah, itu alif. Ketika ada harokat berupa fathah, maka bunyinya A. Nah, diingat ya. Maka berbunyi A. Terus yang B, tanda baca kasroh, ya, di bawah, ya, garisnya itu di bawah. Di bawah garis ada garis kecil miring, di bawah garis yang tadi kan yang bagian A kan di atas, maka bunyinya A. Kalau di bawah, garis di bawah huruf hijaiyah berbunyi I. Misalnya alif diberi tanda kasroh bawahnya, maka berbunyi I. Yang bagian C, tanda baca dhammah, ya, dilihat bukunya ya, dhammah. Wawu kecil di atas huruf hijaiyah berbunyi U. Misalnya ada huruf alif terus diberi harokat dhammah, ya, seperti wawu kecil itu, huruf wawu kecil, dilihat bukunya saja ya, itu maka berbunyi U. Bagian D, tanda baca fathatain, ya, ada garis kecil 2, itu
namanya fathatain. Jadi 2 garis di atas huruf hijaiyah berbunyi an. Misalnya ada huruf alif terus diberi harokat fathatain ya, maka bunyinya an. Terus bagian E, tanda baca kasrotain ya. Ada 2 garis di bawah garis ya. Garis kecil ya. Ada 2 garis kecil di bawah, maka huruf hijaiyah berbunyi in ya. Kalau di atas an, kalau di bawah in. Yang bagian F, A B C D E F ya. Tanda baca dhammatain ya, wawu dua wawu kecil. Kalau wawu kecil 1 u bunyinya, kalau wawu kecil 2 bunyinya un. Yang bagian G, tanda baca mat atau panjang ya. Tanda baca panjang gitu, itu disebut tanda baca mat. Aku ulangi lagi. Bagian G ya, diperhatikan. Tanda baca mat atau panjang. Mat itu disebut panjang ya. Misalnya ada huruf alif terus diberi harokat atau tanda baca mat, diberi tanda panjang gitu, maka alif atau A itu dibaca panjang A begitu ya. Terus bagian H, tanda baca tasydid atau saddah, atau orang sini menyebutnya sadu ya. Terus bagian I, tanda baca sukun, dibaca mati. Nah, itu adalah harokat-harokat atau tanda baca Al-Quran. Misalnya ada soalan, apa yang dimaksud dengan harokat? Harokat adalah tanda baca Al-Quran ya. Lafad huruf hijaiyah atau lafal huruf hijaiyah dengan tanda baca. Lafad itu adalah sebutan ya. Lafad itu sebutan huruf hijaiyah dengan tanda baca. Tanda baca apa saja? Fathah. Nomor 1, baca ba. Ya, baca ba. Itu ada tulisan Arabnya ya. Ba, 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 ba. Akhir, tengah, awal, tunggal ya. Ba. Ya. Ba, 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 ba. Yang kedua sa, 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 sa. Yang ketiga ha, 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 ha. Itu tanda baca fathah. Sekarang tanda baca kasroh, si, 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 si. Yang kedua shi, 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 shi. Kalau ada titik 3 itu dibaca tebal ya, shi. Yang nomor 3 ti, 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 ti ya. To ya, huruf hijaiyahnya adalah to, karena diberi tanda harokat atau diberi harokat kasroh, maka bunyinya ti. Kasroh kan bunyinya i, kalau fathah bunyinya a, kalau dhamma bunyinya u. Yang bagian C, dhamma ya. Mu, 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 mu. Yang kedua nu, 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 nu. Yang ketiga hu, 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 hu ya. Itu adalah lafat-lafat atau ucapan-ucapan huruf hijaiyah yang diberi tanda baca. Kalau misalnya huruf hijaiyah itu tidak diberi tanda baca, maka misalnya nomor 1 ya, dilihat tulisan Arabnya, misalnya tidak diberi tanda baca fathah, maka bunyinya bukan ba, tapi apa? Ba, ta, sa, ha, begitu ya. Huruf diberi harokat fathah ya. Huruf diberi harokat fathah. Pengucapan huruf adalah a, bukan a ya. Hurufnya kha, ra, shad, dad, ta, dha, ain, qaf.
Misalnya kho dibaca kho ya, meskipun tulisannya tetap h ya, tulisannya h, tapi ketika diberi tanda baca fathah terus diberi titik, maka bunyinya adalah kho ya. Nah, begitu penjelasan dari Pak Najib, semoga bermanfaat. Silakan kalian mendengarkan ya, didengarkan dengan bagus-bagus sambil melihat tulisannya. Nanti di lain kesempatan semoga bisa sekolah secara tatap muka, jadi Pak Najib bisa menjelaskan secara detailnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.